Halo Semaravers, kenalin, aku Safira Putri sebagai pembawa acara pada kali ini. Nah, hari ini kita akan menyaksikan wawancara finalis Putra Putri Semara Catur 2023-2024. Finalis ini dipilih berdasarkan seleksi tertulis dan wawancara yang diselenggarakan oleh OSIS MTK SMA Negeri 4 Surakarta. Sebelum kita mulai ke wawancaranya, alangkah baiknya kita berkenalan dengan peserta dan dewan juri. Baik, yang pertama, untuk pasangan pertama silakan berdiri dan memperkenalkan diri. Halo Semaravers, kenalin kita dari finalis Putra Putri Semara Catur tahun 2023-2024 dari pasangan pertama. Saya Syafa dan Fahira dari fase F5. dan saya Rizka Wahyudina Putra dari kelas fase F10. Matur nuwun. Berikutnya dipersilahkan untuk pasangan kedua berdiri dan memperkenalkan diri. Hai Semaravers. Kami dari pasangan kedua, finalis Putra Putri Semara Catur tahun 2023. Saya Nathaniel Lydia Yahya dari fase F4. Saya Fabriano Fidel Nugroho dari fase 6. Terima kasih. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dewan juri pada kali ini. Yang pertama ada Pak Kristiawan Adi. Yang kedua ada Bu Aprilia Puspitasari. Yang ketiga ada Ibu Nur Holidah. Nah, wawancara akan kita mulai. Baiklah, selamat menyaksikan. Kepada Ibu April, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, pertanyaan saya nanti untuk dua pasangan. Silakan nanti dijawab dengan bahasa Indonesia secara singkat. Budaya asing saat ini menggerus semua lini di Indonesia. Salah satunya adalah budaya kita. Nah, bagaimanakah cara yang tepat untuk mengembangkan budaya lokal dan Indonesia yang bersinggungan dengan budaya asing tersebut? Silakan. Yang pertama, saya akan melakukan pendidikan dan pertukaran budaya asing atau mengundang budaya asing dengan berpartisipasi dalam acara lokal yang memperkenalkan budaya-budaya kita. Yang kedua, pastinya saya akan menyelenggarakan festival dengan tujuan untuk memperkenalkan seni, makanan dari daerah kita kepada budaya asing. Dan yang ketiga, pastinya saya akan melakukan pendidikan multibahasa dengan cara memfasilitasi sekolah dengan pembelajaran bahasa asing agar siswa-siswi mudah berkomunikasi dengan baik kepada semua masyarakat. Terima kasih. Untuk pasangan kedua, silakan menjawab pertanyaan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Di era globalisasi sekarang, dampak positif dan negatif yang dibawa oleh globalisasi sangatlah banyak terhadap Indonesia sendiri. Salah satu dampak positifnya adalah di mana berkembang pesatnya iptek di Indonesia. Contohnya seperti kurikulum yang kita gunakan sekarang, di mana kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang berbasis teknologi dan informasi. Di sisi lain, globalisasi juga membawa banyak dampak negatif. Tapi salah satunya adalah munculnya berbagai kebudayaan asing yang datang ke Indonesia, yang dimana tidak sedikit dari ini bersinggungan atau tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik berkewajiban untuk memfilter atau menyaring setiap kebudayaan asing yang masuk, lalu mengadaptasi dan menggunakannya bersama-sama sesuai dengan nilai dan norma yang telah digunakan Indonesia secara turun. Namun, tak lupa juga kita untuk mempromosikan kebudayaan lokal daerah kita sendiri ke kancah internasional sebagai perwujudan cinta tanah air. Dengan otomatis, itu akan menaikkan eksistensi Indonesia di dunia dengan keberagaman budaya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Tadi sudah diterangkan bagaimana cara mengembangkan budaya lokal. Nah, bagaimana cara mengembangkan budaya daerah, khususnya di SMA Negeri 4 Surakarta ini, supaya bisa menunjukkan eksistensinya? Silakan.
kasih Bu April. Ya. Cara untuk mengembangkan budaya lokal di SMA Negeri 4 Surakarta yaitu yang akan saya lakukan adalah mengembangkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 4 Surakarta seperti ekskul karawitan, ekskul saman, ekskul tari tradisional, dan ekskul-ekskul lainnya. Kemudian saya akan melakukan seminar dan webinar mengenai budaya lokal yang ada di daerah kita. Kemudian yang terakhir, mengikuti acara yang ada di kota Solo seperti acara Solo Batik Karnival, acara di Taman Dunia, dan acara-acara yang lainnya. Terima kasih. Untuk pasangan kedua dipersilakan menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Dengan cara mengadakan festival budaya di SMA Negeri 4 ini yang diadakan untuk menampilkan penampilan seperti geburitan, tari tradisional, wayang orang, maupun pertunjukan gamelan yang dibuka secara umum dan yang bertujukan untuk menarik perhatian masyarakat agar datang dan mengunjungi SMA Negeri 4 ini, yang otomatis akan meningkatkan eksistensi dan mutu SMA Negeri 4 Surakarta ini. Dengan ini, siswa-siswi SMA Negeri 4 dapat mempelajari budaya-budaya yang ada di Indonesia. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga atau pertanyaan terakhir, sebagai pelajar yang bersekolah di kota budaya, tentunya mempunyai tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya kita, terlebih khusus budaya Jawa. Nah, banyak sekali nilai-nilai dari budaya Jawa yang harus kita kembangkan. Kira-kira nilai-nilai apa saja ya yang harus kita kembangkan, lestarikan, dan budayakan? Untuk mengembangkan budaya-budaya yang ada di Jawa ini, kita sebaiknya menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa untuk kegiatan sehari-hari. Saat berbicara dengan teman, menggunakan bahasa Jawa Bobo, dan bahkan saat berbicara dengan guru menggunakan bahasa Krama. Dan yang kedua adalah gotong royong. Mungkin di tanah Jawa memiliki budaya gotong royong, yaitu selalu bekerja sama untuk mencapai tujuan agar kerja itu menjadi lebih ringan. Terima kasih atas pertanyaan. Sebagai pelajar di kota budaya, khususnya kota Surakarta, yaitu Spirit of Java, di mana kota Surakarta memiliki banyak kebudayaan yang patut kita lestarikan. Yang pertama adalah nilai religius. Nilai religius adalah nilai keagamaan yang berkembang di Pulau Jawa ini juga, yang mengharuskan kita untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, untuk menghargai sesama umat beragama, dan untuk bertoleransi terhadap umat beragama maupun agama-agama lain. Dan yang kedua ada nilai gotong royong, di mana masyarakat Jawa sangat kental akan kebiasaannya untuk bergotong royong dengan sesama. Dan kedua nilai inilah yang patut kita lestarikan sebagai pelajar di kota budaya. Terima kasih. Untuk selanjutnya, Ibu Nurhalida, silakan memberikan pertanyaan. Salajengipun sumangga kagem sedaya finalis mangsuli kanthi basa Jawa. Pitakenan ingkang kaping 10 wonten ukara mekaten. Rum kuncaraning bangsa dumunung aneng luhuring budaya. Miderek pemanggih panjenengan, ukara kasebat tegesipun menapa? Sumangga. Untuk pasangan pertama, silakan. Rum kuncaraning bangsa dumunung leluhuring budaya. Sabda ingkang dalem susuhipun pakubuwana sabda kaping kadasa boten kirang gemblong ngebelataken litih arum lan serta kancaranipun bangsa lan kenegara iku kula gumantung wonten ing luhuring budaya.
dados kekuatan kangge dikeblati gesang. Fungsinipun kabudayan boten namung babagan jati diri nagari, ananging minangka ukuman lan ciri khas bangsa ingkang ajenipun. Amargi bangsa bakal kunjara bilih kabudayanipun ditanam kados matur nuwun. Pitakanan salajengipun gegayutan Trigatra basa kados pundi panjenengan badhe nglestarekaken basa daerah mliginipun basa Jawa? Sumangga. Langkahipun sing ajeng kula lakoni yaiku tunggal menggunakan basa Jawi kagem basa kauripan sedherek dinten. Tuladhanipun yaiku ngendika kaliyan rencang-rencang gunakake basa Jawi krama, Jawi ngoko. Lan gunakake basa Jawi krama kagem wong sing luwih tuwa. Kaping pindho yaiku nganakaken acara ing saged nglestarekaken budaya Jawi. Contone, tuladhane yaiku tulis aksara Jawi, puisi Jawi, lan drama Jawi. Ampun, sun. Angen kula nglestarekaken basa Jawi. Kula ngomong kalian rencang-rencang ngangge basa Jawa moko. Lan kula ngangge basa Jawa krama halus. Menawi kula sanjangan kalih wong sing luwih tuwa. Lan kula nggunakake media sosial kangge promosi babagan basa Jawi. Ugi ngejak rencang-rencang mirengake lagu-lagu Jawa modern. Umpamanipun lagu-lagunipun Deni Caknan kaliyan lagu-lagunipun almarhum Didi Kempot. Selanjutnya silakan untuk Pak Kristiawan Adi untuk. Thank you for the next questions. Please give attention to my question. You may discuss with your partner and then you have to answer in English. So first of all, I would like to say congratulations on getting to this point because you have two difficult things, I hope, yeah. For the first question, our city, Surakarta, is known as the city of culture. So my question is, based on your own opinion, what is culture? Thank you for the question. The word culture comes from the Sanskrit kata budaya, which is of the region or Budi. So culture of the power of mind, novelty, creativity, tastes, and intelligence. Culture a wildlife that is a development and shape of people and passed down from generic to generic. Culture format many complex elements, including political system, custom, clothing, language, styles, and in building work of art. Thank you. Thanks for the question. In my opinion, culture is a tradition or habit that is passed down from generation to generation, including reason, thought, as well as behavior of each member of society. A culture has been called the way life of people, the behaviors, values, beliefs. Thank you. Okay, thank you for the answer. So my second question is a little bit long question, so please give attention. My second question is, to be able to help and promote our culture, local community wisdom is required.
culture emerged from the nobility of values, attitude, and social custom. This custom is ongoing and well ingrained. Interaction or acculturation between religious, social beliefs, and community tradition can result in cultural processes. This interaction gives rise to a diverse and dynamic set of perspective, belief, attitude, and ideologies. So, what is your opinion of your country cultures? Then, choose one culture from another country that you believe should be studied or embraced. Thank you. In my opinion, Indonesian culture is very diverse from expressing style, starting from artistic food, traditional works, and others. And what is the unique? That is, each region has its own characteristic. And one example to culture of mutual solidarity in France. Thank you. Thank you for your question. Let me answer the question. Indonesia is an archipelagic country that rich in diversity, has much language, cultures, and tribes, which shows the extraordinary of beauty. That makes Indonesia become a country that has a culture with high tolerance, that what should be proud of Indonesian citizens. For example, a Japanese culture of respecting times. If this implement and custom in Indonesia, it will change the bad habit of Indonesian people who often wasting times, and it will make them more disciplined and respect about time. Thank you. Thank you. Nah semuanya, terima kasih telah menyaksikan wawancara pada hari ini.